Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Selamat datang kembali dalam mata kuliah Ikatan Kimia. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bentuk molekul. Apa itu bentuk molekul? Bentuk molekul merupakan gambaran kedudukan atom-atom dalam suatu molekul. Nah, bentuk molekul dapat diramalkan berdasarkan yang pertama, gaya tolak-menolak pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat atau biasa disebut dengan teori VSEPR yang mungkin telah kalian pelajari dulu di bangku SMA. Yang kedua adalah jumlah domain atau pasangan elektron yang terdiri dari PEI dan PEB yang biasa disebut dengan teori domain elektron. Mari kita ingat kembali domain atau pasangan elektron, di mana domain atau pasangan elektron itu terdiri atas yang pertama, pasangan elektron terikat atau PII, yaitu pasangan elektron yang terikat antara atom pusat dengan atom lain secara kovalen. Yang kedua adalah pasangan elektron bebas atau PEB, yaitu pasangan elektron pada atom pusat yang tidak terikat dengan atom lain. Antara pasangan elektron atau antar domain pada atom pusat akan saling tolak-menolak sehingga cenderung mengatur diri sedemikian rupa agar tolakannya menjadi minimum. Nah, urutan kekuatan tolakan pasangan elektron. Kekuatan tolakan pasangan elektron antara pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas itu lebih kuat daripada kekuatan tolakan pasangan elektron antara pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron terikat, dan lebih kuat daripada kekuatan tolakan pasangan elektron terikat dengan pasangan elektron terikat. Meramalkan bentuk molekul berdasarkan jumlah domain dirumuskan dengan AXE, di mana A itu adalah atom pusatnya, kemudian X itu adalah jumlah pasangan elektron terikat yang biasanya bisa kita tentukan dengan menghitung jumlah atom yang diikat oleh atom pusat. Kemudian E itu adalah jumlah pasangan elektron bebas yang dirumuskan dengan elektron valensi atom pusatnya dikurangi dengan X dikali dengan kebutuhan elektron dari atom yang diikat, kemudian dibagi 2. Misal, atom yang diikat adalah O, di mana O itu memiliki elektron valensi 6, karena O ini untuk mencapai kesestabilan, dia cenderung untuk membentuk oktet, maka dia membutuhkan elektron sebanyak 2. Misal nanti yang diikat atomnya adalah H itu memiliki elektron valensi 1, maka untuk mencapai kestabilan, kebutuhan elektron yang dibutuhkan oleh atom H adalah sama dengan 1, karena H cenderung mencapai kestabilan dengan membentuk duplet. Kemudian misalnya ada Cl dengan elektron valensi 7, maka kebutuhan elektron atom dari Cl itu adalah 1, karena cenderung membentuk oktet. Dan seterusnya. Berikut ini adalah tabel hubungan antara jumlah pasangan elektron ikatan, jumlah pasangan elektron bebas, rumus molekul, dan bentuk molekulnya. Jadi ketika kalian sudah bisa menentukan PEI, PEB, dan rumus molekulnya, maka bentuk molekul-molekulnya bisa dilihat dalam tabel ini. Selain itu, kalian juga dapat menggambarkan bentuk-bentuk molekulnya. Monggo, yang lebih enak yang mana, yang itu yang diikuti. Contoh pertama, ramalkan bentuk molekul NH3. Jadi langkah pertama seperti tadi, kita tentukan dulu atom pusatnya. Atom pusat itu kita lihat dari atom yang jumlahnya paling sedikit. Jadi di sini yang jumlahnya paling sedikit adalah N, maka N ini bertindak sebagai atom pusat. Yang kedua adalah jumlah PEI atau X-nya kita hitung dari jumlah atom yang terikat, yaitu H sebanyak 3. Jadi di sini PEI-nya ada 3. Kemudian untuk PEB-nya kita hitung elektron valensi atom pusatnya, di mana atom pusatnya adalah N, dia memiliki elektron valensi 5, dikurangi dengan X-nya tadi sudah ketemu 3, kemudian kebutuhan elektron dari atom yang diikat, karena yang diikat ini adalah H yang memiliki elektron valensi 1, maka kebutuhan elektronnya adalah 1, maka B-nya di sini ketemu 1. Jadi kalau kita hitung, elektron valensi atom pusatnya 5, dikurangi PEI-nya ada 3, dikali kebutuhan elektronnya ada 1, dibagi 2, maka hasil akhirnya adalah 1. Jadi, pasangan elektron bebas atau E dalam molekul NH3 sebanyak 1. Maka rumus molekul NH3 dapat kita rumuskan A, kemudian X-nya ada 3, kemudian E-nya ada 1. Dapat kita lihat di tabel bahwa bentuk molekulnya
dengan rumus molekul AX3E adalah piramida trigonal atau segitiga piramida. Mudah bukan? Selanjutnya adalah contoh bentuk molekul atau peramalan bentuk molekul dari ion. Yang pertama adalah kation, contohnya adalah molekul NH4+, di mana di sini atom pusatnya kita tentukan masih sama dari yang jumlahnya sedikit yaitu N. Kemudian pasangan elektron ikatnya kita lihat dari atom H yang terikat yaitu sebanyak 4, jadi X-nya ada 4. Kemudian ini yang membuat berbeda, kalau tadi pada molekul yang netral, tadi tidak ada M-nya, sekarang untuk perumusan mencari jumlah PeB pada molekul ion itu harus kita tambahi dengan M. Apa itu M? Kita lihat. Jadi, untuk mencari jumlah PeB pada molekul ionik atau molekul yang bermuatan, rumusnya adalah elektron valensi atom pusatnya dikurangi X atau PeI-nya dikali dengan kebutuhan elektron dikurangi dengan M, itu adalah jumlah muatan dari molekul ioniknya dibagi dengan 2. Jadi di sini bisa kita tentukan elektron valensi atom pusatnya, karena atom pusatnya adalah N, maka elektron valensi atom pusatnya adalah 5 dikurangi jumlahnya yang terikat ini tadi ada 4 dikali karena ini H, dia memiliki elektron valensi 1, maka kebutuhan elektron valensinya adalah kebutuhan elektronnya adalah 1, jadi 4 dikali 1 dikurangi muatannya di sini adalah positif 1 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 0. Jadi untuk rumus molekul NH4+ adalah AX4. Kalau kita lihat di tabel bentuk molekul tadi, maka bentuknya adalah tetrahedral. Contoh yang ketiga adalah molekul ionik dalam bentuk anion, yaitu contohnya adalah NH2-, masih tetap sama, kita tentukan dulu atom pusatnya, berarti atom pusatnya adalah N, kemudian pasangan elektron ikatnya atau X-nya ada 2, karena ini yang terikat ada 2, kemudian penentuan PeB-nya masih sama, yaitu elektron valensi atom pusat dikurangi X dikali dengan B, B itu kebutuhan elektronnya, kemudian M itu muatannya dibagi dengan 2. Jadi elektron valensi atom pusatnya N itu adalah 5 dikurangi X, ini yang terikat ada 2, dikali 1, karena H itu memiliki elektron valensi 1, jadi hanya membutuhkan 1 elektron untuk stabil, kemudian dikurangi muatannya adalah negatif 1. Maka kemudian dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 5 dikurangi 2, 3, 3 ditambah 1 sama dengan 4, dibagi 2 sama dengan 2. Maka untuk rumus molekul dari NH2- adalah AX2, kemudian E2. Kalau kita lihat di tabel tadi, maka bentuk molekulnya adalah V atau bengkok. Kiranya cukup penjelasan hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan dalam forum diskusi kalian masing-masing. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.